wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pembagian ilmu hadis. Sebelumnya ada yang tahu ilmu hadis itu dibagi menjadi berapa? 2. Ilmu hadis dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis riwayat. Kita akan mencoba menjelaskan satu persatu apa sih ilmu hadis dia. Yang pertama hadis riwayat. Hadis riwayat diambil menurut bahasa yaitu rawa yarwi riwayatan, yang artinya anakal atau memindahkan atau penukilan. Bisa ditulis ya, artinya memindahkan atau penukilan. Kemudian disebutkan dalam suatu hadis yang artinya ilmu yang mencakup segala kemungkinan penukilan atau periwayatan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat. Jadi maksud dari arti hadis ini yaitu segala sesuatu yang telah disampaikan, yang telah dijelaskan kepada Nabi, yang telah dijelaskan oleh Nabi dan dijelaskan dalam hadis. Kemudian ya, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan atau sifat. Jadi maksudnya itu ya kayak untuk membenarkan lagi hadis-hadis yang salah dari mulai periwayatannya ya. Nanti bisa lebih lanjut, kita bisa lebih tahu lanjut lagi dari fungsi hadis ini. Objek atau sasaran dari ilmu hadis riwayat ini adalah zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifatnya. Maksudnya yaitu yang pertama, maksudnya itu ya agar kita bisa mengikuti ya gitu, yang sebagai bisa mengikuti yang telah dijelaskan dalam hadis dari mulai perkataan Nabi, terus perbuatan Nabi dan sifat-sifatnya yang telah dijelaskan ke hadis oleh Nabi. Fungsinya tidak jauh seperti pengertiannya ya. Fungsinya yaitu untuk menghindari penukilan yang salah dari sumber yang pertamanya yaitu siapa, ada yang tahu nggak? Sumber pertama dari sumber pertama hadis dari siapa? Nabi Muhammad. Ya dari Nabi ya, tentunya saja dari Nabi. Jadi fungsinya yaitu untuk menghindari penukilan yang salah dari sumber pertamanya. Kemudian orang yang pertama menyusunnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Syuhib Shihab. Yang menyusunnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Dia memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk menyusun ulang kembali isi hadis itu. Jadi yang pertama menyuruhnya yang pertama menyusunnya harus mungkin bisa ditulis ya. Yang pertama menyusunnya
hadis yang maksudnya. Kemudian di sini ada kitab hadis mutabar. Hadis mutabar itu adalah hadis yang diterima dari Rasulullah dan dijadikan sandaran atau pegangan serta hujah atau alasan oleh orang-orang Islam. Jadi ada sebuah hadis yaitu hadis mutabar. Hadis mutabar ini adalah hadis yang diterima dari Rasulullah dan dijadikan sandaran atau pegangan bagi orang-orang Islam. Itu ada salah satu hadisnya. Kemudian kitab hadis mutabar adalah kutubul hadis al-mutabaro atau kitab hadis yang berisi hadis yang diterima dan dijadikan hujah atau alasan dan diamalkan oleh orang Islam. Kitab hadis mutabar yang terkenal yaitu yang pertama yang pertama itu Sahih Bukhari. Ini jadi kitab mutabar yang terkenal itu yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua kalian pasti sering mendengar ya yang diriwayatkan dari orang ini. Yang sering saya dengar yaitu ini yang pernah saya baca seperti ini. Mungkin kalian pernah ya mungkin membaca ini dari orang lainnya. Kemudian semua yang senam ini disebut itu disebut Nah, ini ya. Jadi orang-orang ini ada sebutannya, yaitu tuh bisa dibaca ya, usul kita atau usul kita. Mungkin itu yang pertama dari hadis riwayat. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu hadis riwayat. Sebelumnya ada yang tahu nggak hadis riwayat itu apa? Ada yang tahu? Hadis riwayat mungkin sudah mencatat ya masing-masing. Hadis riwayat ini diambil dari bahasa, diambil dari kata daro yadi darian, yang artinya pengetahuan. Kemudian disebutkan ada dalam salah satu hadis, saya hanya mendapatkan artinya, yaitu yang artinya ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan hadis, sifat-sifat perawi dan selainnya. Ilmu ini disebut juga ilmu mustafa. Ilmu ini disebut juga ilmu mustafa.
banyak ya di sini kayak ilmu mustalah hadis, ilmu usul hadis, ulumul hadis dan Fawaidu hadis. Yang paling terkenal adalah ilmu mustalah hadis ya. Mungkin kenapa sangat terkenal karena objek pembahasan di riwayat adalah keadaan sanad atau matan atau balik. Dari segi kesalehan dan dengan demikian fungsi ilmu hadis riwayat yaitu untuk mengetahui kualitas hadis apakah soleh atau tidak, makbul atau mardud. Jadi hadis ini kan kalau ini mah menghindari untuk menghindari penukilan hadis atau yang membedakan hadis. Kalau ini mah berarti untuk mengetahui kualitas hadis itu apa, kayak misalkan kan apakah hadis itu soleh atau tidak, soleh atau tidak. Nah jadi untuk mengetahui perkembangan hadis dari masa ke masa, harus mengetahui istilah atau kaidah-kaidah para ulama. Orang yang pertama menyusunnya yaitu Al-Qadi. Ini jadi orang yang pertama menyusunnya. Ini beliau wafat pada tanggal sekitar 300. Dia mengarang hadis Al-Fasil Baina Rawi wal Waid. Maaf ya, saya kurang waktu malam, saya kurang memahami hadis ini, jadi kalau misalkan menjelaskannya berantakan, soalnya panjang gitu. Kemudian Mustafa Ajami, pengarang hadis modern. Ini ya, ada pengarang hadis modern. Yaitu hadis modern. Kemudian tokoh hadis di Indonesia adalah Mustafa Al-Yaqub. Jadi dapat kesimpulannya itu dari materi ini untuk membedakan hadis riwayat sama riwayat mah ya itu aja. Kalau misalkan hadis riwayat mah untuk untuk penukilan hadis, untuk menghindari. Kalau hadis riwayat mah untuk membedakan mana hadis yang sahih atau tidak. Mungkin dapat dimengerti. Ada yang menanyakan? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Penukilan itu memindahkan. Jadi untuk keluarga ini juga. Jadi itu untuk mencapai hadis-hadis yang salah periwayatannya, ya Pak. Ya jadi kalau misalkan diulangan, apa bedanya hadis riwayat sama riwayat itu yang tadi ya? Untuk membedakannya itu hadis riwayat untuk
hadis, untuk penukilan hadis. Kalau ini mah untuk membedakan mana hadis yang sahih atau tidaknya. Mungkin kalau sudah mengerti mah ya bagus ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.